Hormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari guru ngaji salah seorang pemukul Ade Armando. Pada waktu demonstrasi mahasiswa bensin di depan gedung DPR, di mana Ade Armando ikut masuk ke lapangan gedung DPR dan bergabung dengan banyak orang yang tidak tahu perilakunya satu sama lain. Pada saat dia di lapangan berbaur dengan para pendemo, ada suara menyatakan takbir dan juga ada menyatakan penista agama, yang langsung ada yang memukul Ade Armando dengan dikeroyok, di mana mukanya sampai lebam-lebam, kepalanya mengeluarkan darah, hingga jalan pun dipapa polisi keluar lapangan. Itulah dia, karena dia memasuki lapangan tersebut tidak tahu siapa orang-orang yang di dalamnya itu. Dia merasa semua orang yang di lapangan tersebut adalah orang baik. Tidak ada masalah karena itu adalah demo mahasiswa NSI. Kalau namanya mahasiswa kan baik semua, sehingga tidak terpikir dia ada orang tidak baik di dalam lapangan tersebut. Apalagi dia tujuannya ikut dalam demo tersebut mendukung demo mahasiswa, karena mahasiswa tidak setuju Presiden Joko Widodo 3 periode, termasuk Ade Armando tidak setuju 3 periode. Katanya dia bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku hanya 2 periode, sedangkan 3 periode sudah melanggar hukum kata mereka. Sehingga Ade Armando pun setuju Presiden Joko Widodo tidak boleh 3 periode, cukup dia 2 periode saja sudah harus ganti. Tetapi di dalam pertemuan tersebut ada salah seorang yang ikut memukul Ade Armando, adalah guru ngaji yang tidak bisa diterima karena guru ngaji selalu mengajarkan kebaikan sesuai dengan tuntutan ajaran agama yang dianutnya, berbuat baik kepada setiap orang, apalagi Ade Armando beragama Islam. Yang tidak bisa kita terima ada pemukulan Ade Armando itu adalah seorang guru ngaji. Padahal perbuatannya itu harus perbuatan baik, tidak boleh menyakiti hati orang. Tetapi kenyataannya dia menyakiti hati orang. Dan juga yang disakitinya itu adalah orang beragama Islam sendiri. Jadi masalah, jadi guru ngaji ini saya lihat tidak pantaslah dia sebagai guru ngaji ya. Itu sama juga dia merusak nama agama Islam itu sendiri. Dan menjatuhkan nama agama Islam itu sendiri di hadapan umum. Sehingga seharusnya dia berbuat baik. Justru dia seharusnya melindungi semua orang yang ada di lapangan tersebut. Tetapi ini justru ikut memukul Ade Armando tersebut yang beragama Islam. Apalagi pemukulan tersebut dilakukan dalam bulan puasa, bulan yang sangat dihormati umat Islam. Sebenarnya dia harus menjaga perasaannya atau hal-hal yang tidak baik dari dalam dirinya untuk menghormati bulan puasa tersebut. Ini malah dimanfaatkannya untuk melakukan pemukulan Ade Armando, sehingga tidak sesuai dengan nama guru ngajinya tersebut. Perbuatan guru agama yang ikut memukul Ade Armando merusak ajaran agama Islam yang dianutnya, terlebih-lebih melakukan pemukulan Ade Armando dalam bulan puasa. Pemukulan Ade Armando selain dihukum hakim, diduga juga akan dihukum di Allah yang Maha Kuasa di akhirat. Jadi harapan saya, polisi segera menangkap dan menahan yang melakukan pemukulan kepada Ade Armando sesuai hukum yang berlaku. Di samping ini ada 2 perbuatannya, yaitu perbuatan daripada seorang guru agama sebagai panutan. Seharusnya kita harus mentaati semua pernyataannya. Dan juga nanti akan diproses sesuai perbuatannya, yaitu melakukan penganiayaan. Itu sama saja ini melakukan pemukulan kepada seseorang, melanggar pasal 351 ayat B KUHP, yaitu yang ancaman hukumnya lebih dari 3 tahun. Nah, ini yang saya lihat, sehingga dia berurusan dengan hukum akibat dia mengikuti isi hatinya yang tidak baik tersebut. Dan dia saya lihat mengikuti ajaran agama yang tidak baik sampai dia melakukan pemukulan kepada Ade Armando yang beragama Islam. Padahal dia beragama Islam seharusnya dilindunginya
Ini justru dipukulnya. Itulah yang saya lihat. Sehingga polisi agar segera menangkap dan menahannya dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan nanti biarlah hakim yang menjatuhkan hukuman sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Soal masalah pasal yang akan dituntut, terserah hakim nanti yang menjatuhkannya, berapa lama hukumannya tersebut. Ini karena kita negara hukum, kita harus menghormati hukum itu lewat putusan pengadilan. Jadi inilah yang saya lihat. Jadi harapan saya polisi segera menangkap dan menahan yang melakukan pemukulan kepada Ade Armando sesuai hukum yang berlaku, yang katanya dia sebagai guru agama, supaya ditindak dan diperberat hukumannya karena dia seorang guru agama. Justru dia harus menjaga tidak melakukan perbuatan kekerasan tersebut, tetapi malah dia melakukan kekerasan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Makanya harapan saya polisi segera menangkap dan menahan yang melakukan pemukulan kepada Ade Armando sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.